Disangkar bertengger burung gelatik, akan mendengar bunyi kicaunya. Berteman dengan orang yang baik akan tertular kebaikannya. Shalom, gue Teh Aben. Kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam renungan malam. Hari ini tanggal 6 April 2020 hari Senin. Biarlah kita dapat bertemu saat ini dengan sukacita dan tetap semangat setelah melakukan aktivitas dari pagi tadi hingga pada menjelang malam hari ini. Saudaraku, mari kita mulai renungan malam kita dengan berdoa. Tuhan kami yang maha baik, yang selalu menuntun kami, yang memberikan kami kekuatan, semangat, ketabahan, segala kreativitas dan keinginan untuk tetap maju bersamamu. Terima kasih untuk satu hari ini Tuhan, untuk sepanjang hidup kami di mana Engkau selalu memberikan kami tuntunan agar kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih aktivitas hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama-Mu dimuliakan. Biarlah kami menjelang istirahat nanti selalu penuh sukacita dan mempersiapkan diri kami untuk hari esok yang penuh dengan harapan. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini menjadikan kami orang-orang yang dipenuhi makanan rohani yang luar biasa untuk semakin giat dalam mengabarkan Injil sukacita dari surga. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau selalu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada renungan malam kita. Judulnya adalah proses inspirasi. Karena Tuhan menggunakan media bahasa untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia, wahyu Allah menjadi dapat dituliskan. Namun, seperti yang telah kita lihat, Alkitab adalah hasil dari kebenaran yang dinyatakan Allah kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang meneruskan dan menjaga pekabarannya melalui agen manusia. Ini alasannya mengapa kita dapat mengharapkan kesatuan mendasar yang terlihat dalam keseluruhan Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Misalnya mari kita bandingkan Kejadian 3 ayat 14 dan 15 dengan Wahyu 12 ayat 17. Kita mulai dari Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wahyu 12 ayat 17 firman Tuhan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada korelasi dalam kedua ayat ini. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 21, 2 Timotius 3 ayat 16 dan Ulangan 18 ayat 18. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini mengenai inspirasi Alkitab? Kita mulai dari 2 Petrus 1 ayat 21. Tuhan berfirman, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang berikutnya 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka
dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudaraku, seluruh Alkitab adalah inspirasi Allah. Walaupun tidak semua bagian memberikan inspirasi yang sama untuk dibaca, atau bahkan tidak berlaku lagi bagi kita sekarang ini. Misalnya mengenai perayaan-perayaan Ibrani juga diinspirasikan, namun kita tidak dituntut merayakannya sekarang ini. Tetapi kita perlu mempelajari keseluruhan Alkitab, termasuk bagian-bagian yang tidak begitu mudah dibaca dan dimengerti, ataupun yang secara khusus tidak berlaku bagi kita sekarang. Juga tidak semua yang ada dalam Alkitab dinyatakan secara langsung atau secara supralami. Kadang-kadang Allah menggunakan para penulis Alkitab untuk menyelidiki berbagai hal dengan teliti atau dengan menggunakan dokumen-dokumen lain yang ada. Lihat Yosua 10 ayat 13 dan Lukas 1 ayat 1 sampai 3 untuk menyampaikan pekabarannya. Kita baca Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Maka kemudian keseluruhan Alkitab itu diilhami. Lihat kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah alasan mengapa Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis ditulis menjadi pelajaran bagi kita, sehingga melalui dorongan kitab suci kita memiliki harapan. Roma 15 ayat 4. Terjemahan NASB. Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya, namun ditulis oleh tangan manusia. Terdapatnya berbagai pola penulisan dalam kitab-kitab yang berbeda menunjukkan karakteristik beberapa penulis. Kebenaran yang dibukakan semuanya adalah diilhamkan Allah. Baca kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Namun diungkapkan dalam kata-kata manusia. Dikutip dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 7. Saat ini ada para sarjana Alkitab yang menyangkal Tuhan sebagai pengarang atas bagian Alkitab. Bahkan sampai kepada titik di mana banyak ajaran penting penciptaan, keluaran, kebangkitan disangkal. Mengapakah penting bagi kita untuk tidak membuka pintu itu sedikit pun? Lagi pula, apakah kita harus menghakimi firman Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit pun kita tidak boleh meragukan, apalagi menyangkal bahwa Tuhan yang mengarang Alkitab. Karena ketika kita meragukannya, kita akan meragukan otoritas Alkitab sebagai panduan hidup kita, dasar tabiat perilaku dan akhlak kita, yang ujungnya bila kita menyangkal Alkitab sebagai firman Tuhan, kita tidak akan mengakui kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan sorga Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena melalui Alkitablah Tuhan menyampaikan firman-Nya.
Melalui Alkitablah Tuhan menunjukkan kesalahan-kesalahan. Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak benar. Tuhan menunjukkan kepada kita langkah yang harus kita ambil. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana seluruh proses di dunia ini terjadi, mulai dari pemberontakan oleh iblis Lucifer di surga sampai pada penebusan Yesus Kristus di salib, kebangkitannya, kematiannya dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga, dan kelak Yesus akan datang membawa kita ke kerajaan surga. Akan banyak sekali cara dan langkah yang dilakukan oleh manusia yang dipimpin oleh kuasa iblis untuk membuat kita tidak percaya akan Alkitab sebagai firman Tuhan. Tetapi saudaraku, semua yang diilhamkan Allah, semua isi Alkitab, tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua ini terdapat dalam Alkitab, kitab Allah yang kudus. Oleh karena itu, baiklah kita tetap teguh, tetap datang kepada Tuhan, mempercayai firman-Nya, menggunakan Alkitab sebagai panduan hidup kita, dan hidup dalam kasih karunia Allah yang maha kasih dan pemurah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan malam kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan mengenai proses inspirasi. Biarlah firman ini Bapa membawa kami untuk lebih mengamini, mengimani, dan menaruh pengharapan sepenuhnya akan firman Allah dan kuasa kasih karunia-Mu untuk keselamatan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk situasi negara kami, situasi dunia di mana masih terjadi penyebaran virus COVID-19. Tuhan, bila hal ini menyebar luas ke seluruh dunia, akan banyak kondisi yang sangat menakutkan, menyakitkan pada seluruh bangsa. Akan banyak huru-hara, kekacauan ekonomi, dan juga permasalahan-permasalahan perbankan serta keamanan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberikan kemurahan-Mu. Engkau saja Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Biarlah kami semua sadar Bapa, bahwa dengan adanya virus COVID-19 ini, kami manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa kemuliaan-Mu yang bisa melakukan apa saja terhadap kami manusia dan seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah kami semua datang ke hadapan-Mu Tuhan, memandang kepada tiang kasih karunia-Mu, kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semua, dan biarlah dengan kemurahan-Mu saja kami segera dapat menuntaskan permasalahan virus COVID-19 ini. Hanya kepadamu lah kami Tuhan bermohon dan berharap. Kami tahu kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu tidak terbatas bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih Yesus atas kasih penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau tetap menuntun kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Benda apakah yang bau busuk? Ternyata itu bangkai namanya. Berteman dengan orang yang buruk akan tertular keburukannya. Sekian renungan malam kita pada saat ini. Renungan malam Senin 6 April 2020.
Tuhan memberkati. Dan ke Horas.